Mas, 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 mas. Hai seluruh, well seperti biasa kita akan rekap alur cerita film horor Indonesia lagi. Film kali ini cukup spesial ya bagi Mamang karena ceritanya yang sangat apik dan dilengkapi dengan plot twist yang sangat mencengangkan. Film yang Mamang maksud adalah Kafir 2018. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari seorang bapak, ibu, dan 2 orang anak. Bapaknya bernama Herman, ibunya bernama Sri, anak pertama masih kuliah bernama Andi, dan anak yang kedua duduk di bangku SMA bernama Dina. Keluarga ini terlihat sangat harmonis, walaupun ini hanya film, tapi Mamang bisa merasakan kehangatan dari keluarga ini. Ini Bapak, Ibu, ingat umur ah. Pokoknya Dina nggak mau ya punya adik. Terlihat ibu sedang sibuk memasak gulai ayam kesukaan suaminya, sedangkan suaminya sedang asik bermain piano dengan lagu Mawar Berduri. Sementara itu Dina sedang fokus membaca buku detektif. Herman sangat cinta kepada Sri. Baginya Sri merupakan wanita paling sempurna. Sri itu orangnya cekatan, pintar masak, dan sangat perhatian. Di samping kehangatan keluarga ini, ternyata di luar hujan sedang turun dengan derasnya. Dan terlihat di depan rumah ada seseorang yang berdiri memperhatikan mereka semua. Ketika makan malam awalnya semua terlihat baik-baik saja. Tak lama kemudian, seketika Bapak batuk-batuk. Bapak terus batuk hingga mengeluarkan darah. Dan tanpa disangka-sangka, pecahan beling keluar dari mulutnya Bapak. Andi yang baru pulang dari kampus melihat bapaknya sudah sekarat. Tak lama dari itu, bapak pun meninggal. Keesokan harinya bapak dikuburkan. Ibu merasa sangat kehilangan. Ia tidak menyangka jika bapak akan pergi secepat itu. Sri pun menyimpan pecahan beling yang keluar dari mulut suaminya. Walaupun begitu, hidup harus tetap berjalan. Sri mulai beraktivitas seperti biasa lagi. Tapi katanya kalau orang meninggal belum 40 hari, maka arwahnya masih ada di sekitar rumah. Dina dikejutkan dengan Pak Salim, tukang kebun panggilan ibunya yang melapor jika celuritnya harus diganti dengan yang baru. Sri pun bertanya apakah langit-langit kamarnya yang bocor sudah dibenarkan. Salim menjawab sudah. Setelah itu ia kembali bekerja. Siang harinya, Andi datang bersama pacarnya yang bernama Hanum. Kebetulan sekali Sri baru selesai masak, sehingga ia menawari Hanum untuk makan siang bersama. Selagi meja makan sedang disiapkan, Hanum melihat-lihat rumahnya Andi. Supaya lebih ramai, Andi pun memutar lagu Mawar Berduri. Namun tak lama kemudian, ibunya menyuruh Andi untuk mematikan lagu itu. Hanum bertanya kenapa. Andi menjawab jika ibunya masih belum bisa melupakan almarhum bapaknya. Bahkan sampai saat ini, ibunya tidak mau memasak gulai ayam yang merupakan makanan favorit bapak. Dina bertanya jika Mbak Hanum bertemu dengan Bang Andi di mana. Hanum menjawab di kantin kampus. Di kampus ia berjualan berbagai macam makanan, seperti ayam goreng, ayam kremes, pepes ayam, dan lain-lain. Ia membuat makanannya bersama ibunya. Dina mengatakan bahwa masakan ibunya juga sangat enak. Lalu Hanum mengatakan jika lain kali ia akan membawakan masakannya untuk ibu. Tiba-tiba Andi batuk. Sri seketika shock karena ia teringat kejadian waktu itu. Setelah makan siang, Andi lanjut main piano. Hanum bilang kalau ia iri sama keluarga Andi. Pasti berisik banget ya? Hangat. Sementara itu, ibu yang sedang di dapur tiba-tiba jatuh. Ibu merasa betisnya sangat linu, Lur.
Malam harinya, Sri mengambil minyak gosok karena ada memar di betisnya. Selang berapa waktu Sri mendengar suara piano yang memainkan lagu Mawar Berduri. Andi, Tetapi di tengah rumah tidak ada siapapun. Sri mengira jika Herman ada di dekatnya. Ia pun melihat piano bermain dengan sendirinya. Sri dibawa oleh Andi ke dalam kamar dan diperingatkan untuk segera istirahat. Dari siang hingga malam hujan tidak berhenti turun. Sri pun melihat jika langit-langit kamarnya masih bocor. Keesokan paginya Sri meminta Salim untuk membenarkan kembali langit-langit kamarnya. Setelah itu ia pun masak sup ayam untuk menu makan siang kali ini. Tak lama dari itu, Andi yang baru pulang langsung nyelonong masuk sambil meminta ibunya untuk masak gulai ayam. kamu kan tahu ibu nggak masak itu lagi, Di. Di? Sri memanggil-manggil Andi, namun Andi tak kunjung datang. Ketika dicek ke dalam kamar, ternyata Andi tidak ada di sana. Sri pun melihat jika mangkuk sup bergerak dengan sendirinya hingga sup buatannya itu tumpah ke lantai. Dan betapa terkejutnya Sri ketika melihat Andi yang asli baru pulang dari kampus. Bu, ini Andi, Bu. Kamu baru datang. Berarti yang tadi lewat itu siapa, Sur? Lanjut. Andi menyuruh ibunya istirahat dan tidak usah masak lagi, karena nanti Hanum akan datang sambil membawa makanan. Sesuai perkataannya kemarin, kali ini Hanum membawa masakannya agar bisa dicoba oleh Ibu Andi. Ibu pun memuji Hanum karena masakannya sangat enak. Tak terasa hari mulai malam, tetapi hujan belum juga reda. Entah karena sedang musim hujan, tapi perasaan tiap hari di film ini hujan terus, Lur. Udah gitu hujannya dibarengin sama dordar gelap. Sri sampai terkejut gara-gara gemuruh petir. Karena di luar sedang cuaca badai, maka Sri menyarankan agar malam ini Hanum menginap saja di sini. Lalu Sri pun diantarkan ke kamarnya. Sebagai anak yang berbakti, Dina pun memijit kaki ibunya. Ia melihat betis ibunya masih lebam, dan ibunya malah fokus melihat lingkaran hitam di langit-langit kamar. Sri mengatakan semenjak bapak meninggal, banyak kejadian aneh di rumah ini. Tiba-tiba lampu pun mati. Dina segera mengambil lentera. Ia pun dijahili oleh kakaknya. Kemudian Hanum pun datang lalu memberikan lenteranya supaya ibu tidak kegelapan. Beberapa jam setelah itu, Hanum yang sedang tidur seketika bangun. Ia akan membawakan selimut untuk Andi yang tidur di sofa. Sementara itu, lentera di kamar ibu seketika mati. Ketika akan dihidupkan kembali, anehnya lentera itu tiba-tiba hidup dengan sendirinya. Ibu pun melihat ada sesuatu berwarna hitam yang merayap dari teras ke tembok hingga masuk ke lubang hitam di langit-langit kamarnya. Seketika ibu pun pingsan. Hanum yang melihat ibu pingsan segera berteriak meminta bantuan. Keesokan paginya, ibu dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang kalau ibunya baik-baik saja. Oleh karena itu, dokter hanya memberikan obat penenang untuk Sri. Di perjalanan pulang, mereka melewati rumah si dukun sakti yang bernama Jarwo. Sesampainya di rumah, Hanum pun membuatkan secangkir es teh manis hangat agar perasaan ibu lebih tenang. Salim dimintai oleh Sri untuk membenarkan langit-langit kamarnya lagi. Tapi Salim mengatakan bahwa langit-langit di kamarnya tidak bocor, tidak rusak, dan tidak ada lubang hitam sama sekali. Hal ini pun membuat Sri tambah bingung karena semalam secara jelas ia melihat lubang hitam itu. Siang harinya Andi mengajak Hanum jalan-jalan ke pinggir danau.
Yah, namanya juga anak muda, mereka berdua mah pacaran mulus, Lur. Malam harinya ketika makan malam, ibu menyuruh mereka berdua sekolah lagi. Jangan bolos kayak tadi pagi. Karena ibunya galau terus, Andi pun mengatakan bahwa ibunya harus bisa move on dari bapak. Jangan sedih terus-menerus. Tak lama kemudian, ibu pun batuk-batuk. Ibu mengeluarkan darah dari mulutnya. Lalu sebuah beling pun keluar dari mulut ibu. Mereka sangat terkejut karena hal ini sangat persis dengan kejadian bapaknya. Keesokan paginya ibu dibawa ke dokter lagi. Tapi dokter mengatakan bahwa tubuh ibunya baik-baik saja, tidak ada yang sakit sama sekali. Dina bertanya bagaimana bisa ibunya memuntahkan beling. Dokter pun kebingungan, namun dokter berpikir jika ibunya stres dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menelan beling. Dina tidak percaya pada ucapan dokter. Ibu tidak mungkin nekat makan beling. Emangnya ibu murid limbad? Lanjut. Saat memasukkan baju-baju ibu ke lemari, tanpa sengaja Dina menemukan sapu tangan yang membungkus beling yang keluar dari mulut bapaknya. Ia segera membawanya lalu pergi ke kamar kakaknya. Dina mengatakan jika beling yang keluar dari mulut ibu dan bapaknya itu sama. Ia rasa ada suatu hal gaib yang sedang menyerang keluarga mereka. Namun Andi orangnya rasional. Ia tidak percaya pada hal gaib. Lalu Dina bertanya jika kakaknya tidak akan percaya sampai kapan. Sampai ibu mati. Andi pun seketika terdiam 1000 bahasa. Keesokan paginya, ibu tidak mau mereka bolos terus-menerus, sehingga mereka berdua berangkat sekolah. Setelah kedua anaknya pergi, Sri pun pergi ke rumah dukun Jarwo. Sri dibawa ke sebuah ruangan serba merah yang mana hanya obor yang menjadi penerangnya. Jarwo bertanya, apa tujuan Sri datang lagi ke tempat ini setelah 20 tahun lamanya? Di sini kita bisa tahu kalau 20 tahun yang lalu, Sri pernah meminta bantuan kepada Jarwo Slur. Sri menjawab karena ia merasa ada yang aneh terjadi pada dirinya. Jarwo meletakkan sebuah telur ke tangannya Sri. Lalu ketika telur itu dipecahkan, tiba-tiba ada noda hitam di dalam telurnya. Jarwo mengatakan, Santet. keluarga Sri terkena santet. Maka dari itu Jarwo pun datang ke rumah Sri, lalu segera menerawangnya. Jarwo memasuki kamar Sri. Ia pun melempari 2 buah kayu yang mana kayu-kayu itu seperti kompas yang menunjukkan letak benda berisi santetnya. Di lemari kamar Sri tersimpan sebuah botol asing berisi santet. Jarwo membuka botol itu. Lalu makhluk halus yang menyantet Sri yang selama ini bersemayam di langit-langit kamar seketika masuk ke dalam botol tersebut. Jarwo mengatakan bahwa orang yang menyantet ingin melihat Sri mati. Sri pun menjawab, Balas. setelah Jarwo pulang, Hanum pun datang. Hanum akan memasak bubur dan membantu mengerjakan semua pekerjaan rumah. Sementara itu, ibu pun terkejut karena lebam di kakinya seketika hilang. Keesokan harinya, Sri datang ke rumah Jarwo lagi. Ia memberikan sebuah foto, lalu bertanya apakah benar orang itu yang menyantet keluarganya. Jarwo menjawab benar, memang dia orangnya. Lalu Sri meminta agar Jarwo membalaskan santetnya. Ketika melakukan ritual pembalasan santet, ternyata orang yang menyantet Sri itu lebih kuat, sehingga serangan Jarwo tidak mempan dan malah berbalik kepada dirinya sendiri.
sehingga Jarwo pun terbakar beserta seisi rumahnya Sluwer. Sri yang panik segera berlari. Sementara itu Dina yang baru pulang sekolah tidak melihat ibunya di rumah. Di meja rias ibunya, Dina melihat ada sebuah foto yang robek. Tak lama kemudian ibunya datang sambil menangis dengan keadaan baju compang-camping dan noda darah yang menempel di mana-mana. Makhluk halus yang menyantet keluarga Sri pun bersemayam di langit-langit kamar kembali. Dina menceritakan kejadian siang tadi kepada Andi. Ia rasa jika ibu kena santet, dan mereka harus minta bantuan kepada dukun Jarwo. Hal ini membuat Andi marah. Ia tidak mau percaya pada hal-hal seperti ini. Andi pun mengatakan bahwa Jarwo sudah mati, ikut terbakar bersama rumahnya. Keesokan harinya, Andi dan Hanum yang akan pergi ke kampus melihat ada kericuhan yang sedang terjadi. Ternyata para warga tidak mau jasad si dukun Jarwo dikuburkan di kampung ini. Mereka percaya bahwa si kafir Jarwo itu selama hidupnya hanya berbuat dosa saja. Dan pasti jika dikuburkan bumi pun akan menolaknya. Maka warga menginginkan agar Jarwo dikuburkan di tengah hutan saja. Sepulangnya sekolah, Dina datang ke rumah Jarwo yang sudah hangus terbakar. Di sana ia menemukan sebuah robekan foto dan kalung milik ibunya. Robekan foto itu ternyata bagian yang hilang dari foto yang ia temukan kemarin di meja rias ibunya. Jika disambungkan terlihat ada bapak dan ibunya yang masih muda, serta seorang perempuan yang mungkin itu sahabat ibunya. Keesokan harinya, setelah pulang dari sekolah, Dina berkeliling mencari informasi di mana alamat rumah yang ada di dalam foto ini. Akhirnya Dina menemukan alamat rumah itu, tapi ternyata pemilik rumah itu bukanlah sahabat perempuan ibunya Sluwer. Setelah itu seorang nenek memanggilnya. Nak! Nenek itu mengatakan jika sahabat perempuan ibunya itu bernama Leila. Dulu ia memang tinggal di rumah itu, namun ia diusir oleh para warga. Nenek itu pun memberitahukan alamat rumah Leila yang sekarang. Di sisi lain, Hanum yang sedang menyapu mendengar jeritan ibu dari dalam kamarnya. Namun pintu kamarnya dikunci. Hanum mendengar suara keributan. Ibu nggak apa-apa? Bu? Bunuh dia! Ibu haus? Malam harinya, ibu diteror oleh arwah Jarwo yang menggunakan karung goni. Ibu yang ketakutan segera membaca ayat kursi. Namun karena takut, bacaan ibu menjadi terbata-bata. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Gila, hantu aja hafal ayat kursi dong Sluwer. Lanjut. Ibu berteriak hingga Andi dan Dina menghampirinya ke dalam kamar. Ibu mengatakan jika tadi ada hantu Jarwo. Keesokan harinya, Andi menitipkan ibu kepada Hanum karena ia harus pergi ke suatu tempat. Sementara itu, Dina sudah pergi keluar rumah untuk mencari alamat rumah sahabat perempuan ibunya yang bernama Leila itu. Seperti yang kita tahu, Dina ini sangat suka kepada tokoh detektif. Ia ingin menjadi detektif untuk memecahkan misteri santet yang terjadi pada keluarganya. Dan betapa terkejutnya Dina ketika ia mulai tahu siapa dalang dari persantetan ini. Sementara itu Andi pergi ke rumah Jarwo. Di sana ia menemukan botol santet yang ada di kamar ibunya waktu itu. Tunggu, Bu.
Andi bertanya di mana letak kuburan Jarwo. Asistennya pun menjawab jika Jarwo dikubur di tengah hutan. Andi segera menuju ke sana. Di sisi lain, Dina buru-buru pulang ke rumah untuk mencari ibunya. Bu! Bu! Ibu! Ibunya menghilang Slur, dan tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Dina. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya Andi sampai di makam Jarwo. Ia melihat jika mayat Jarwo tidak ada di kuburannya. Yang ternyata, mayat Jarwo sedang membisiki Sri untuk gantung diri, karena Srilah penyebab dirinya mati. Merasa khawatir dengan keadaan ibunya, Andi pun segera bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Andi menanyai keberadaan ibu. Hanum menjawab jika dari tadi ibu mengunci diri di dalam kamar. Lakukan sekarang. Setelah pintu didobrak, ternyata ibu sudah hilang keluar dari jendela. Karena ibu hilang dan juga Dina pingsan, maka agar lebih aman mereka mengungsi dulu ke rumahnya Hanum. Supaya tidak sakit, Andi pun diajak makan oleh Hanum dan ibunya. Ibunya Hanum mempunyai usaha catering. Di atas meja, Andi pun melihat foto album ibunya Hanum Slur. Ia melihat ada foto ibunya Hanum bersama bapak dan ibunya. Bahkan ada juga foto mesra antara ibu Hanum dengan bapaknya. Tanpa sengaja Andi menendang tasnya Dina. Di dalam buku catatan Dina, Andi menemukan foto yang sama seperti di album ibunya Hanum. Ternyata guys, sahabat perempuan ibunya yang bernama Leila itu adalah ibunya Hanum. Dan sekarang ia menyamarkan namanya menjadi Ratna. Mungkin alasan Leila menyantet keluarganya karena cinta segitiga antara dirinya, ibunya, dan juga bapaknya. Andi pun memuntahkan makanan tadi karena takut ada racunnya. Lalu ia membuka kotak obat dan di sana Andi melihat ada botol yang sama seperti botol yang ia temukan di rumahnya Jarwo tadi. Ia semakin yakin jika ibunya Hanum yang telah menyantet keluarganya. Tengah malam pun tiba. Ibu Hanum mengunci pintu rumah. Andi pun bangun dan meminta bantuan Hanum. Andi meminta tolong bagaimanapun caranya agar malam ini ia dan adiknya bisa keluar dari sini. Hanum bertanya ada apa. Namun karena Hanum pacar yang baik, maka Hanum pun mengambilkan kunci cadangan. Ketika akan keluar dari rumah, tiba-tiba Leila datang. Leila bertanya, jika Hanum akan pergi kemana malam-malam seperti ini. Karena berbohong, Hanum pun ditampar oleh ibunya. Andi tidak terima pacarnya ditampar. Tiba-tiba, Mana ibuku, Leila? ternyata Hanum antek-antek ibunya. Di ruang bawah tanah, Andi dan Dina disekap dan diikat. Setelah sadar dari pingsannya, Andi bertanya di mana Leila menyembunyikan ibunya. Leila bertanya apakah Andi mengira ibunya perempuan baik-baik. Ibunya merupakan orang yang telah merampas kebahagiaannya dan juga kebahagiaan keluarganya. Dulu, 20 tahun yang lalu, saat ia hamil muda, ia rela membuang semua harga dirinya hanya untuk bertemu dengan Sri sahabatnya. Sri menyuruhnya untuk meninggalkan suaminya, yaitu Herman, dengan memberikan sejumlah uang. Pada saat itu Sri tergila-gila pada Herman, sehingga ia melakukan segala cara apapun demi mendapatkan Herman. Akhirnya Herman meninggalkannya dan menikah dengan Sri. Pada saat itu perempuan hamil tanpa suami dianggap kutukan oleh warga kampung ini, sehingga ia diusir Slur. Mereka pikir wanita sepertinya ini lebih hina daripada si dukun Jarwo yang telah membantu ibunya untuk mengguna-guna Herman. Oleh karena itulah sekarang ia menyantet keluarga Sri. Ia ingin balas dendam atas semua penderitaannya selama ini. Dan Hanum
Perempuan cantik ini adalah anaknya Herman. Anak bapakmu. Cantik kan? Yang berarti juga adiknya Andi, Slur. Selama ini dengan bodohnya Andi mempercayakan Hanum untuk menjaga ibunya, sehingga Hanum bisa leluasa mengguna-guna ibunya. Sebenarnya Dina lebih pintar daripada Andi. Ia hampir saja membongkar semuanya. Tapi untungnya ia masih bisa dilumpuhkan. Sri pun datang lalu didudukkan di kursi. Sesadarnya Sri melihat ada Laila di hadapannya. Ia memohon agar Laila melepaskan anak-anaknya. Mereka berdua tidak bersalah. Sri pun meminta maaf, namun sayangnya ia sudah terlambat. Pintu maaf baginya sudah tertutup dengan rapat. Mereka berdua pun mulai melakukan aksinya. Pertama-tama Hanum merobek kain baju milik Dina. Robekan kain itu dimasukkan ke dalam botol, lalu botol tersebut dipasang ke boneka kayu. Dan jika boneka itu digerakkan, maka secara ajaib tubuh Dina pun akan ikut bergerak. Dengan kejamnya Laila membuntang-banting tubuh Dina dari tembok ke tembok hingga dijatuhkan ke lantai dengan sangat keras. Laila, hentikan! Hentikan, Laila, hentikan! Hentikan, Laila! Tanpa sepengetahuan mereka, Andi segera memasukkan sapu tangan milik Hanum ke dalam botol persantetan yang ada di kotak obat tadi. Sementara itu Sri tidak sadar kembali. Laila menggerakkan tubuh Sri agar pergi ke tengah hutan dan tidur di kuburan bersama mayat Jarwo. Sehingga ia pun akan merasakan dikubur hidup-hidup. Sekarang giliran Andi. Kemarahan Andi pun memuncak. Tak segan-segan ia menendang Hanum hingga Hanum terpental ke tembok. Andi segera melepaskan ikatan dengan gunting yang terjatuh dari tangan Hanum. Tanpa basa-basi ia pun langsung menendang Laila juga. Ketika mereka berdua lengah, tak pikir panjang Andi segera memasukkan botol tadi ke dalam dupanya Laila. Sehingga Hanum terbakar dan Laila pun ikut terbakar juga, Slur. Andi membawa Dina keluar dari rumah ini. Namun Laila masih mengejar mereka walaupun tubuhnya sudah terbakar. Dan terlihat jika rumah Laila hangus ditelan oleh api. Andi dan Dina yang berhasil keluar segera pergi ke tengah hutan untuk menyelamatkan ibunya. Sementara itu ibunya mulai kehabisan oksigen. Untungnya Andi tahu di mana letak kuburan Jarwo, sehingga ia segera berlari ke sana. Dengan tergesa-gesa Andi menyingkirkan tanah kuburan Jarwo supaya ibunya bernafas kembali. Untungnya ibu masih bernafas dan bisa diselamatkan. Mereka bertiga sangat bersyukur karena bisa lolos dari teror santet ini. Hari pun menjelang pagi, dan mereka bertiga duduk di atas bukit sambil melihat matahari terbit. Di sisi lain, setelah rumah berhasil dipadamkan, jasad Laila dan Hanum pun dievakuasi. Dan terlihat jika mayat mereka berdua gosong, Slur. Dan ketika jasadnya akan dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba the end. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Ternyata manusia itu lebih mengerikan daripada setan ya, Slur. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, janganlah engkau menjadi pelakor. Okelah, segitu dulu aja video kali ini.
Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.